itu kan aku juga udah basah tuh kan, udah basah. Aku akhirnya megang punya dia, kata aku. Terus dia ngisep kan punya aku. Halo, nama saya Salsa dan aku mau cerita tentang pengalaman hidup saya. Aku pernah bermain dengan bule dan sama adik ipar saya. Basicnya kamu ibu siapa gitu? Backgroundnya, aku seorang ibu rumah tangga. Jadi aku kan satu rumah, tinggal bareng sama adik, satu keluarga kan, adik ipar, aku, terus suamiku, terus anakku, terus mertuaku. Jadi pas waktu itu aku itu habis ditinggal sama anakku. Aku lagi kesepian, aku butuh kasih sayang. Sedangkan suamiku itu suka hura-hura, suka main, gak pernah peduli sama aku. Di saat aku lagi kesepian, anak aku habis meninggal, dia itu gak pernah pulang. Jadi dia gak di situ. Aku ngomong, kamu kemana aja mas? Aku butuh kamu. Sedangkan ini aku habis sedih. Kalau di saat itu si adik ipar aku itu selalu support aku. Dia itu setiap kali dia sebelum berangkat kerja, dia selalu belai rambutku, selalu support aku. Sabar ya dek, kamu pasti bisa ituin semua ini, kamu pasti bisa. Nah di saat itu aku sering sama dia kan, setiap pagi, setiap anakku berangkat kerja, suamiku juga kerja, mertuaku juga kerja, kan sepi kan. Dia selalu sama aku terus setiap pagi. Jadi kita sering ketemu bareng gitu kak. Kita sering ketemu bareng pas itu sepi. Kan akhirnya ada chemistry aku sama dia kan. Karena aku butuh kasih sayang. Dia juga abis ditinggal sama istrinya. Jadi kita sama-sama gitu loh. Sama-sama butuh belayan. Sama-sama butuh perhatian sama dia. Dia pun perhatian sama aku. Aku juga gimana sih, aku nganggap dia itu ke anak-anak dia juga aku perhatian ya kan. Mungkin dia karena aku perhatian sama anak dia, jadi dia sama aku baik pun ya kan. Di saat itu aku lagi cuci piring kan. Pas itu maghrib kan, mertuaku udah tidur. Suamiku pergi. Anakku itu belum pulang kerja. Di saat habis itu sepi kan, aku bilang, dia itu tiba-tiba di belakang aku, terus bisikin kan di telinga aku, dek, terus sambil peluk aku. Aku kaget kan, kok dia bisik-bisik, geli kan di sininya. Habis itu geli banget. Terus aku bilang, mas kenapa? Takut nanti ada suamiku lewat di sini, takut ketahuan akunya sama mertuaku juga. Kamu gak takut? Tuh dia, aku gak takut, aku butuh bukti sama kamu. Kan kamu dari kemarin udah janji mau bukti, ya kan? Terus, sabar mas, kalau mau bukti ini kan di ruangan di dapur, takut mamah nanti lihat, terus suamiku juga nanti lihat. Kamu gak takut ya? Terus habis itu dia nyeret aku, tanganku dibawa kan, diseret, dibawa ke kamar dia. Terus di situ aku langsung diituin ke tempat tidur. Didorong. Aku didorong kan. Nah, aku didorong, aku kaget kan. Mas, kok kamu dorong aku gitu? Terus tiba-tiba itu apa namanya? Dia dorong aku. Aku juga gimana ya kan, gak bisa berkutip kan, aku gak bisa bangun juga. Terus dia aku langsung aku,
di bagian leher. Habis itu punya aku ini Buka. dibuka, habis itu kan dulu, habis itu dibuka. Aku kan jadi nggak bisa nahan gitu kan. Aku nggak bisa nahan. Aku udah mulai tuh. Akhirnya setelah itu kan, aku juga udah basah tuh kan, udah basah. Aku akhirnya megang punya dia. Aku pegang punya dia, terus aku mainin juga kan. Aku mainin udah berapa menit, terus udah semakin gede tuh. Semakin gede, akhirnya habis itu langsung diprotein kan sama dia kan. Bareng-bareng protein sempak dia. Celana dalam dia ya kan. Terus dia buka punyaku juga. Dan kan belum dibuka kan. Belum dibuka, akhirnya aku bilang, buka, kataku. Bisik-bisik kan, tapi karena takut aku ketahuan sama mertuaku kan, dia lagi tidur. Terus abis itu dibuka, udah dibuka kan, udah dibuka, dimainin tuh sama dia, dimainin dua-duanya, dimainin. Terus aku juga mainin punya dia kan, sambil mainin bareng-bareng, kata aku. Terus dia ngisep kan punya aku, aku diisep sama dia. Terus abis Gimana caranya coba? Ya udah langsung. iya ya kan itunya dia kan aku lepas dulu. Terus aku lepas dulu kan, tapi udah dibuka tuh celana dalam dia kan, udah dibuka, itunya dia udah dilepas. Habis itu mainan kan sama dia, mainan bareng. Dia mainin punya aku mainin punya dia. Terus kata aku, Mas, kan dia bilang kan, kamu mau di bawah atau di atas? Aku bilang, ya udah aku di bawah dulu kan. Habis itu durasi berapa aku mainin kan, kita mainan kan sama-sama. Udah gitu, aku di bawah, dia di atas ya kan. Pas itu udah berapa menit kan, aku sama dia durasi berapa menit. Terus lepas kan, aku takut ketahuan sama mertuaku. Ngapain sih lagi? Kan dia bilang, aku kan di bawah, dia di atas. Ya kalau gue sering di bawah. Ya lu jangan gue ya. Siapa? Gue juga gue nawar di bawah terus ya. Sorry. Nah, habis itu udah selesai kan kita berhubungannya, udah selesai. Terus aku bilang ke dia, Mas, nanti kalau misalkan keluar, dia bisikin kan, misalkan keluar, kamu dulu yang keluar, takut nanti ketahuan. Udah keluar, terus aku juga keluar kan. Nah, tapi berapa menitnya suamiku datang, pulang kan dia, habis pulang ngaji itu pulang. Terus aku nyapakan, Mas, baru pulang ya. Ya seakan-akan aku itu sama dia nggak ada terjadi apa-apa, karena kan kita masih ngumpet-ngumpet, masih itu kan. Nah, suami aku biasa aja, aku juga biasa kan nyapa. Terus suamiku pulang, aku ngobrol sama suami. Habis itu aku tidur. Nah, siangnya barulah kita sering ngumpet, dia kan sering kalau mau berangkat kerja sering cium kening aku kan, ada ipar aku. Nah, aku dicium sama dia, tapi suamiku udah pulang dulu, udah kerja dulu kan, jam 7 dia berangkat. Anakku juga jam berapa udah berangkat, jadi sepi kan. Mertua aku juga kerja, jadi sepi. Aku sering sama dia ngumpet-ngumpet. Kadang juga sering kayak misalkan lagi bersih-bersih, terus tiba-tiba dia ada di toilet gitu sama aku, curi-curi waktu kayak buat itu. Aku bilang, Mas, takut ketahuan, aku bilang takut ketahuan, takut ada mertuaku juga. Pas itu ada ketok-ketok kan, mertuaku ketok-ketok, ada di kamar mandi, siapa? Aku bilang ada
kamar mandi siapa? Aku lagi bersih-bersih mah, kata aku. Padahal itu aku sama dia lagi berduaan, lagi sambil main ya kan. Tapi bisik-bisik kata dia, udah terusin aja, lagi nanggung, aku lagi pengen, kata dia. Tadi sering nggak ya kamu main sama adik ipar kamu itu? Apa? Sering main sama adik ipar? Sering. Coba compare. Suami kamu dengan adik kamu perawakan dan beneran. Kalau adik ipar aku agak gede ya, berisi ya. Kalau suami aku itu pendek, kecil. Lebih tuan adik ipar aku, lebih menggoda adik ipar aku. Kalau suami aku pendek, terus kecil ya kan, juga itunya juga lebih gedean punya adik ipar aku. Secara barang tuh lebih besar punya adik ipar ya? Iya. Jadi gimana sih ya? Terus juga aku sama suami lebih kurang harmonis ya kan. Jadi lebih seneng sama adik ipar, lebih berasa gitu. Jadi secara package dan isi tuh mantap. Lebih mantap. Iya gitu. Oke. Itu berlangsung berapa lama? Kenapa? Berlangsung berapa lama kalian kucing-kucingan kayak gitu? Kurang lebih 2 tahun kucingan. Lama ya, 2 tahun. Gak pernah ketahuan atau mungkin anak kamu pernah lihat kemudian nanya kamu itu gak pernah terjadi sama sekali selama 2 tahun itu? Udah sempet ketahuan. Gimana? Ceritanya kan dia butuh bukti. Karena aku sama dia mungkin dia udah nyaman kali sama aku. Dia udah nyaman sama aku, terus dia perlu bukti. Dia bilang, aku perlu bukti sama kamu kalau kamu itu benar-benar sayang sama aku. Nah aku bingung dong. Aku gimana lagi? Aku punya keluarga, aku punya anak, aku punya suami. Akhirnya aku minum obat tuh. Malahan aku minum obat itu, terus aku pingsan. Pas aku pingsan, aku itu manggil-manggil nama dia. Adi, kayak gitu. Jadi otomatis kakak aku, terus mertua aku, suami aku, semuanya itu pada tanya kan, kok kamu lagi pingsan, kok kamu nyebut nama dia? Kamu ada apa dengan dia? Akhirnya aku disatuin tuh satu keluarga tuh. Di sidang satu keluarga. Kamu ada apa? Jujur, kamu sama dia ada apa? Ada hubungan apa kamu sama dia? Aku bilang gak ada hubungan apa-apa. Aku sama dia cuma kayak antara aku peduli sama dia karena dia itu sepupu aku, ipar aku ya kan. Terus mereka itu akhirnya ya udah ngomong kan, jujur kamu itu ada hubungan apa sama dia? Aku nggak ada hubungan apa-apa, aku cuma nganggap dia itu sebagai ipar aku, bukan apa-apa. Aku peduli sama dia karena aku nganggap dia itu ipar aku. Nah pas waktu itu kita sempet kan, karena ketahuan semuanya, akhirnya aku pun sama dia pun akhirnya menjauh kan. Tapi aku sering bongong, aku sering terbayang-bayang dia. Aku cuek sama suami, aku nggak itu sama suami. Akhirnya aku lebih suka ngingetinnya dia. Nyampe suamiku bilang gini, kamu kenapa? Itu kan berhubungan sama suami. Dia bilang, kamu itu ngingetin adik terus ya, karena aku berhubungan sama kamu itu nggak enak, nggak kayak kamu yang dulu. Nyampe aku hubungan sama dia itu kurang gairah gitu, karena aku udah nyaman sama adik. Jelas-jelas lebih gedean adik ya kan, dia lebih menggoda, gayanya juga, terus lebih enak lah, puas lah sama dia. Kreatif. Emang lo ada kan pasangan yang keras? Dia itu banyak ya gayanya. Terus punya dia gede, jadi mungkin lebih puas. Oke. Pada saat di sidang itu berarti nggak ada pengakuan di antara kalian atau akhirnya salah satu ada yang ngaku? Nggak ada, karena kan aku keluarga kan. Tapi keluarga tahu kalau aku sama dia ada hubungan. Tapi cuma keluarga doang, nggak nyampe RT, nyampe tahu atau gimana, nggak. Ini keluarga kamu atau mertua kamu ya? Mertua. Semuanya, dari adik aku juga iya.
Nyampe anakku juga tahu. Dari tadi kan kamu bilang bukti. Emang bukti itu ada permintaan bukti itu, awalnya permintaan bukti itu gimana ceritanya? Karena bukti karena aku itu lebih berkorban, lebih memilih dia atau suamiku gitu. Oke. Itu pilihan yang dikasih sama si Adi itu atau Adi, pilihannya dari Adi. Iya. Iya. Iya, mau suami atau aku gitu. Jadi aku akhirnya memilih aku buat kayak bunuh diri gitu, tapi nggak bisa, cuma kayak pingsan. Oke. Tapi ada nggak sih terbesit di otak kamu kalau sebenarnya kamu tuh pengen pilih dia? Iya sih, cuman gimana, aku punya anak, aku punya keluarga gitu, aku lebih mikirkan anakku. Oke, awalnya tuh kamu bilang katanya ada juga habis ditinggal istrinya, ditinggal Iya. maksudnya bercerai kan, tinggal apa? Meninggal. Tapi sebelumnya kamu tuh kenal Adi tuh dari sebelum kalian menikah atau Toto sudah nikah baru kenalan? Dari sebelum, jadi kita emang tinggal bareng. Oh ya maksudnya sebelum nikah memang udah akrab duluan nih sama adiknya suami? Enggak, beda. Baru-baru ini aja setelah dia ditinggal. Belum namanya? Oke, tadi juga ngomong kalau hubungan sama si Adi ini 2 tahun kan? Iya. Maksudnya 2 tahun itu sampai sekarang atau ada momen yang bikin kamu nggak berhubungan lagi sama dia? Nyampe sekarang Masih berhubungan? masih, tapi ngumpet-ngumpet. Tapi kamu masih nikah juga sama suami kamu? Masih, Dan nggak pernah ketahuan tuh ya? enggak. Cuma masih aja. Kamu pernah sih mikir gini, jangan sebenarnya laki gue nih tahu, cuman dia yaudah coba mau ngeliat aja gitu sampai mana. Pernah Iya. kan kayak gitu? Pernah sih, cuman ya karena lakiku orangnya bodoh amatan, jadi tetep aja gitu. Apa yang bikin kamu bertahan di rumah tangga yang kayak pura-pura ya sih menurut aku ya? Jadi mau gimana lagi ya kan? Tapi aku masih kadang jaga jarak karena udah terungkapkan sama orang tua. Jadi aku masih tetap kayak jaga jarak aja. Tapi di pikiran aku masih ada dia gitu loh. Masih nggak bisa ingetin waktu yang dulu aku pernah sama dia. Itu move on-nya itu susah. Karena tinggal bareng ya kan. Sosoknya perhatian ya? Iya. Nah ada di saat kamu lagi down. Iya. Nah suami kamu, kamu sempat hamil nggak sih? Enggak, sama dia enggak. Karena aku kan udah steril di anak aku yang itu. Jadi udah aman, jadi enggak hamil. Ada nggak sih pernah terlontar dari omongan adik kayak udah kita nikah aja deh? Enggak ada. Atau kamu mungkin yang Minta dinikahin? minta dinikahin sama Adi? Enggak, jadi itu dia pengennya aku lepas dari suami sama dia, tapi kayaknya cuma kayak menghancurin aja mungkin. Hancurin gimana? Karena dia itu nggak suka ngelihat aku sama rumah tangga aku itu harmonis. Terus kenapa kamu sama orang kayak gitu nggak bisa move on? Karena gimana sih ya? Karena nikmatnya itu. Iya, nikmatnya itu. Oke. Tapi ini lagi mau move on lah, dikit-dikit lah. Sejauh ini semenjak dia keluar dari rumah ya kalian terpisah rumah gitu ya. Komunikasi kalian seperti apa sih? Komunikasi sama kalau misalkan sepi aja, kita tetap diam-diam, tapi kalau sepi tetap dia kayak perhatian sama aku. Masih satu rumah? Masih satu rumah. Masih satu rumah. Ibu mertua kamu kan kalian tahu ya? Tahu. Ada perubahan sikap kamu atau marah atau? Enggak, kita tetap aja. Cuman Mertua kamu mesti sikapnya biasa aja? biasa aja. Cuman aku sama dia mulai jaga jarak, nggak kayak dulu, tapi tetap kalau misalkan sepi, dia juga masih tetap perhatian sama aku. Aku bilang, aku udah stop nyampe sini. Aku punya keluarga. Aku pengen sama keluarga aku. Kamu emang nggak bisa ya cari cewek lain selain aku. Aku bilang gitu ke dia. Dia jawab apa? Dia bilang, ya udah kita jalanin aja. Emang kamu bisa move on dari aku. Dia bilang gitu. Tapi kamu pernah gak ada momen yang kamu yang minta sama dia? Nggak pernah. Oh berarti emang tetap Iya. emang cuma Iya. dari si Adi deh. Dari dianya.
Oke. Berarti sampai sekarang masih kan? Masih. Jadi nggak ada yang menikahi kamu juga kan? Enggak. Nggak ada keseriusan. Kamu Iya. dari mana dia menghancurin rumah tangga kamu? Ya banyak sih yang ngomong, cuman juga karena mungkin karena harta ya. Jadi Harta di mana? karena kan kita masih tinggal sama mertua, jadi kan satu keluarga kan. Nah itu masih ada harta warisannya si istrinya. Dan juga aku kan punya suami, jadi mungkin biar ngeretak akhirnya punya dia, karena kan tinggal dua, dia, istri dia, sama suamiku. Jadi Oh, yang ada kakak tuh suami kamu sama Iya. istri dia. ya Oh, gue pikir suami kamu Iya. kayak suami Apa yang bisa adik. iya. Nah, bukan. oke, dari kamu sendiri sebenarnya pernah nggak sih ada rasa sesal gitu dengan apa yang telah kamu lakukan? Mungkin ketika kamu melihat anak kamu, atau ketika suami kamu bilang kok oke anak sama anak kamu ya gitu. Ya, aku sih merasa nyesal ya, karena udah berpaling sama suami aku. Karena kan dia ternyata cuma main-main ya, cuma ada maunya, cuma mau ngancurin rumah tangga aku. Jadi aku mulai sekarang akhirnya jaga jarak kan sama dia. Aku jaga jarak sama dia, aku juga ngomong, udah lupain aku, kamu mending cari wanita lain. Emang di sana gak banyak cewek ya. Kan kamu itu duda, kamu butuh kasih sayang dari cewek. Aku itu punya suami, aku punya anak. Makanya aku sering ngomong kayak gitu ke dia. Sampai sekarang suami kamu nggak tahu tuh kamu pernah main sama si Ade? Nggak tahu. Taunya cuma cukup perhatian. Oke, ada nggak sih rasa takut kamu suatu hari si Ade bakal ngomong gitu? Iya sih, sempet takut. Sempat begging nggak Iya. si Ade? Sempet takut. Karena takutnya dia itu ngebongkar ya kan. Sempat nge-begging nggak sih ke si Ade, please jangan ngomong gitu? Sempet. Apa reaksinya dia? Ya dia cuma ngomong kayak mukanya agak nggak enak gitu. Oke. Kamu kebayang nggak kalau misalnya Adi bener-bener ngomong sama suami kamu, apa yang bakal? Aduh, aku ngebayang banget itu, mungkin aku keluargaku bakal hancur banget. Tapi kan bisa akhirnya nikah sama Adi. Kalau misalnya keluarga kamu, Ya kalau nggak tahu ya, kalau misalkan nikah, kalaupun nggak gimana, ya kan? Aku memilih keluargaku daripada Adi. Berarti kamu juga harus mengupas rasa kenikmatan yang kamu dapat dari Ade juga dong. Iya. Kamu latih nggak laki kamu biar seenak itu? Kamu latih nggak tuh laki kamu biar seenak? kamu Enggak. Adi gitu, gitu. Aduh, ya mungkin pelan-pelan ya kan. Ada teman? Udah aman. Terima kasih kalian udah dengar cerita saya. Jangan ditiru adegan cerita ini. Dan keluarga itu lebih baik daripada kita selingkuh ya. Lebih memilih keluarga daripada kita memilih buat selingkuh. Oke, terima kasih.